Halo, kembali lagi bersama gua Fajrul di konten opini sana sini. Di konten kali ini gua akan sedikit sharing, sebenarnya bukan sharing juga, lebih ke curhat ya, curhat pengalaman gua. Mungkin teman-teman juga merasakan apa yang gua alamin, tapi kayak belum dipikirkan lebih matang. Dan gue juga sebenarnya tidak berpikir lebih matang dan sebagainya, hanya menjabarkan bahwa oh ini juga bisa menjadi sebuah jalan atau pengalaman yang dimana kita bisa mengambil manfaatnya atau hikmahnya gitu untuk kita menjadi lebih baik kayak gitu. Nah, yang akan gue sharingkan sekarang adalah berdasarkan pengalaman. Jadi kayak gue akan mengangkat sebuah bukan isu ya, permasalahan yang terjadi gitu dalam kehidupan gue gitu. Jadi sebelum hal itu terjadi, gue baca buku dan gue misalkan mendengarkan beberapa video motivasi dan hal-hal yang lainnya gitu dalam sebuah buku, dan yang gue dapatkan bahwa kita gitu tidak bisa mengutuk sesuatu yang kita harapkan positif dengan hasil yang negatif gitu kan, nggak mungkin gitu. Misalkan lu sekarang punya mimpi nih, gue ingin menjadi lebih baik kayak gitu, atau lu berdoa bahwa apa yang lu doakan atau yang lu harapkan sekarang gitu, gue di masa yang akan datang gue ingin menjadi orang yang lebih baik, lebih rajin dan hal-hal yang lainnya. Dan itu juga akan nantinya ke depannya secara tidak langsung itu juga akan berdampak positif juga gitu. Maksudnya impact ke depannya itu lu secara tidak langsung itu juga mendoakan diri lu atau memberikan sebuah energi positif di mana itu akan merangsang diri lu untuk menjadi lebih baik kayak gitu. Apapun caranya, dan kita gak tahu mungkin cara yang terjadi itu lu misalkan ada ketemu teman yang benar-benar satu frekuensi dan sehingga lu menjadi lebih baik, atau lu misalkan dipertemukan dengan guru, atau lu misalkan lu baca buku atau hal-hal yang lainnya yang benar-benar kita gak tahu. Tapi pada dasarnya lu ada niatan, atau misalkan lu kayak gue ingin dengan berdoa, misalkan lu berharap ya gue menjadi lebih baik di masa yang akan datang, dan itu hasilnya pun akan positif juga karena merangsang diri lu untuk menjadi lebih baik gitu. Energi positif yang diri lu penuh dan lu berharap bahwa di masa yang akan datang terjadi gitu. Kayak gitu, itu pasti ada hasil yang benar-benar positif di masa yang akan datang. Tapi lu gak bisa gini, lu gitu kan dengan posisi berdoa mengharapkan sesuatu yang negatif gitu bukan mengharapkan ya, lu misalkan melakukan kayak lu berdoa atau lu bertindak laku negatif nih sekarang gitu kan, apakah yang terjadi di masa yang datang itu akan positif gitu kan? Tidak akan. Maksudnya gini, ini bukan berarti konteksnya bukan berarti apa yang lu kesalahan ya yang lu perbuat. Jadi gini, selama lu tidak berpikir gitu kan untuk berubah kayak gitu kan, ini beda lagi ya konteks ketika lu bahwa ada yang dulunya perbuatannya tidak baik misalkan menjadi di masa yang akan datang menjadi baik gitu kan. Itu pasti ada hasil riset yang benar-benar sebenarnya hati kecilnya adalah ada energi positif dan berharap bahwa kok gue hari-hari kelakuan gue kayak gini terus, selalu ada kata why, kenapa gue sih selalu melakukan kayak perbuatan dosa misalkan, atau misalkan gue kayak kok orangnya tuh gak unproduktif banget, atau males-malesan, atau mager-mageran banget. Nah, selama ada rangsangan dalam tubuh bahwa kenapa sih gue kayak gini gitu, itu lu masih dalam posisi bahwa lu tuh udah sebenarnya belum nemu cocok jalan yang tepat saja gitu, sehingga lu nyaman dalam posisi yang energi positif atau zaman positif kayak gitu. Kayak ya belajar dari kesalahan gitu kan. Gue ngerasa wah udah gue banyak salah banget, akhirnya berpikir merangsang diri pribadi. Yang salah itu adalah ketika lu tidak ada energi positif sama sekali dan lu merasakan bahwa lu melakukan perbuatan hal yang negatif itu serasa lu kayak enjoy, tidak ada berpikiran hal-hal yang lain gitu kan. Yang gua bahas kali ini tidak misalkan jangan dikaitkan dengan konteks agama yang dimana kita gak tahu ya takdir kita misalkan seperti apa, tapi ini juga sudah selaras bahwa yang lu harapkan gitu, ucapan yang kita ucapkan gitu kan, apa yang kita sampaikan itu berupa positif atau negatif ya di masa yang akan datang juga akan ada impactnya. Misalkan lu berbuat baik nih sekarang gitu kan, itu dalam berupa bisa ucapan, tindakan, atau perbuatan, ya kemungkinan yang terjadi di masa akan datang lu bakal mendapatkan sesuatu yang positif juga, entah itu lu dibantu sama teman ketika lu dalam kesusahan,
atau misalkan dia dalam hal kesulitan ada bantuan yang tidak diduga, sebenarnya itu adalah doa lu ketika lu memposisikan diri menyebarkan sesuatu hal yang positif gitu. Lu berharap gue ingin membantu orang ini sekarang nih gitu kan, ngebantu dan hati lu tergerak, ada energi positif, lu bantu aja orang gitu. Tapi kita gak berharap bahwa apapun yang terjadi, tapi ternyata di masa yang akan datang hal itu akan terjadi dan lu dibantu gitu. Jadi kayak gitu. Kalau misalkan lu sekarang berbuat negatif gitu kan, ya pasti kedepannya juga akan negatif gitu. Lu gak bisa berharap bahwa kayak sebenarnya ini kontennya ya sana sini ya, gak jelas, tapi semoga ya bisa diambil juga. Jadi kayak semacam curhatan nih, kayak gitu. Jadi kalau misalkan sekarang lu berbuat negatif atau lu misalkan menyumpahi diri lu gak bakal sukses gitu, atau gua gak bakal misalkan keterima kerja nih, atau gua gak bakal lulus kuliah nih, atau hal-hal yang terjadi yang lu sumpahi sekarang terhadap diri lu gak bisa berharap bahwa suatu waktu lu bakal lulus gitu kan, kayak gitu. Jadi apa yang lo ucapkan atau dalam perbuatan atau tindakan atau hal-hal lainnya itu akan berpengaruh di masa yang akan datang, kayak gitu. Nah itu, jadi intinya yang gue sampaikan adalah di konten ini, jadi kayak kita jangan sampai apa yang kita ucapkan, jangan semena-mena asal kayak kita menyumpahi diri kita dengan hal yang negatif gitu. Jadi kita harus membawa sesuatu bahwa walaupun misalkan gue dalam posisi salah atau gue banyak dosa, lu berharap bahwa suatu waktu gue akan menjadi lebih baik. Nah kayak gitu, yang gue sampaikan adalah hal itu. Ketika lu punya rangsangan bahwa oh ini salah, gue ya semoga dengan gue berpikir hal ini ada rasa dorongan untuk wah gue udah berhenti nih, gue harus berhenti melakukan hal ini dan ada perubahan yang positif. Nah kayak gitu, selama ada hal itu, jadi yang gue sampaikan bahwa lu harus punya hal tersebut gitu. Misalkan kalau misalkan lu merasa nyaman posisi gua mager dan sebagainya gitu kan, lu udah nyaman dengan ya gua gak bakal sukses Jirul misalkan karena gua males kayak gitu, ya itu gak bakalan, ya lu gak bakal sukses selama lu mencabut sumpahan lu, apa yang lu sumpahi terhadap diri lu sendiri, atau gitu kan, apa yang lu sumpahi terhadap diri lu sendiri. Lu gak bisa berharap di masa yang akan datang lu mendapatkan sesuatu positif impact gitu, atau dampak yang benar-benar positif untuk diri lo. Itu gak bisa, itu benar-benar gak bisa gitu. Karena balik lagi adalah ucapan yang kita ucapkan gitu kan, itu adalah sebuah doa yang benar-benar yang nantinya itu akan memberikan sebuah energi dalam hidup lo. Itu bisa dalam berupa negatif atau positif kayak gitu. Jadi pesan kesimpulannya adalah bahwa maka bangunlah energi positif dalam diri. Walaupun kita ngerasa kita salah, kita harus rasa oh gua salah nih gitu kan, gua harus lebih baik gitu. Misalkan lu melakukan kesalahan lagi, selama lu ada rasa salah atau misalkan sama lu merasa bahwa ada sesuatu yang gua harus menjadi lebih baik gitu dalam diri lo, gua ini tahu ini salah gitu, tapi lu belum menemukan waktu yang tepat atau untuk membenahi hidup lu, bukan berarti gak akan di masa yang akan datang lu gak akan berubah gitu kan. Selama lu ada harapan hati lu atau dalam diri lu gitu, sesuatu yang positif, kedepannya juga impactnya akan positif, menjadi lebih baik atau hal-hal yang lain yang tidak diduga-duga. Mungkin itu aja konten yang akan gue sharingkan di konten opsi ini sana sini. Ya gue harapkan sharing yang gue sampaikan ini bisa termanfaatkan kepada teman-teman. Ya ada sedikit energi positif yang bisa saya sebarkan kayak gitu. Ini adalah cara gua untuk menebarkan sebuah energi positif gitu. Walaupun diri gua juga bukan merasa gua merasa lebih baik atau gua udah di jalan yang benar gitu kan. Gitu. Jadi ini hanya sebuah cara agar gua merasakan bahwa harus bisa memberikan sebuah impact positif gitu. Dan gua harapan di masa yang akan datang juga gue misalkan diajarin atau ketemu orang-orang yang hebat yang bisa mengajari gue untuk menjadi lebih baik kayak gitu. Mungkin itu saja, terima kasih, sampai jumpa di konten selanjutnya.